Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ikhlasin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang banyak, dan segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kita merasakan betapa besar dan betapa banyak serta agungnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para hambanya, hamba yang mukmin maupun hamba yang kafir, semua mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya berbedanya bahwa seorang mukmin diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan nikmat yang begitu besar, sehingga dengan petunjuk itu seorang hamba bisa melalui, bisa menjalani, bisa berusaha dengan berikhtiar, dengan susah payah untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, kepada para sahabat dan keluarga mereka, dan kepada siapa saja yang mengikuti al-Islam dengan ikhlas hingga hari kiamat. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit materi yang masih berhubungan dengan materi beberapa waktu yang lalu, yaitu yang disebutkan oleh para ulama bahwa sholatnya orang yang jelek, ya, sholat yang jelek gitu ya. Atau ada hadis lain dikatakan bahwa seburuk-buruk pencuri adalah pencuri di dalam sholat. Kalau pertemuan yang lalu kami mencoba menyampaikan yaitu tentang 2 poin, yaitu yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salah seorang sahabatnya mengerjakan sholat dengan cepat, kemudian disuruh mengulang 3 kali, kemudian minta kepada Rasulullah untuk diberi pelajaran tentang sholat yang baik, yaitu beliau bersabda, wala yutimu ruku'aha wala sujudaha walal qira'ata fiha, yaitu tentang suruh membaguskan, menyempurnakan sujudnya, rukuknya, kemudian bacaannya. Dan pada kali ini kami mencoba menyampaikan bacaannya, bukan berarti saya sudah sempurna ya bacaannya, belum, masih jauh sekali ya. Kita masih dalam ikhtiar, berusaha untuk senantiasa mempelajari bacaan Al-Quran yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, dan kita memang harus senantiasa berusaha memperbaiki, karena mungkin generasi seperti seusia saya, generasi 60-an, 70-an yang berada di pelosok pinggir kota, mungkin ketika belajar mengaji kita enggak seperti zaman sekarang ya. Kita masih anak-anak, kita masih kecil, masih usia TK, masih usia PAUD, mungkin masa ini sudah diajari membaca Al-Quran dengan tahsin, dengan mengenalkan makharijul huruf, huruf-hurufnya dibetulkan dengan tepat, dan diajari oleh para asatid yang sudah menguasai tentang makhraj. Sedangkan kami pribadi misalnya belajar Al-Quran
kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin setelah berjalan sekian lama, sekian puluh tahun, kita baru mengenal tentang adanya makhorijul huruf, ada sifat-sifat huruf yang ada di dalam Al-Quran, atau sifat-sifat huruf yang terkumpul dalam huruf-huruf hijaiyah. Dan tentunya belajar ketika usia sudah tua, istilahnya kita katakan sudah tua, karena sudah di atas 40 tahun itu sudah tua. Kita memang harus berusaha dengan maksimal ya, walaupun kadang kita belajar mengucapkan benar, tapi di sisi lain kadang kita mengucapkan juga salah. Dan kalau kita berusaha untuk mempelajari tentang sifat-sifat huruf, sebenarnya kita sadar bahwa yang kita ucapkan itu kurang makomnya kurang sempurna, kurang pas. Tetapi paling tidak sudah mendekati yang dimaksudkan oleh huruf itu. Walaupun ada beberapa huruf yang kita agak memerlukan perjuangan keras untuk mempelajarinya. Di antara kita mungkin ada kesulitan di salah satu huruf dari huruf hijaiyah. Di orang lain juga mengalami kesulitan tapi di beda huruf. Ini yang perlu kita pelajari bersama. Kita berusaha untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita membaca Al-Quran dengan benar. Sekali lagi kami mohon maaf ini menyampaikan materi ini, utamanya kami ingin memberi semangat pada diri kami pribadi agar kami senantiasa berusaha keras untuk membaca Al-Quran sesuai dengan yang digariskan atau sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, sesuai yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam salah satu ayatnya, yaitu warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, dengan tartil. Tartil dengan tilawah, kalau kita membaca referensi itu beda memang. Jadi yang diperintahkan itu dengan tartil. Kita membaca dengan perlahan-lahan, dengan mentadaburi ayat-ayat yang kita baca, dengan merenunginya. Ini disebut dengan tartil. Jadi bukan terburu-buru, bukan di dalam salah satu di penjelasan di ringkasan tafsir Ibnu Katsir, bahwa yang disebut dengan tartil ini adalah bacaan Quran dengan perlahan-lahan, karena bacaan yang perlahan itu akan membantu kita dalam memahami dan merenunginya, yaitu setiap ayat itu kita baca, kita renungi, dan kita berusaha memahaminya. Terutama di sini sudah ada fasilitas, yaitu Al-Qur'an terjemah lafziyah. Ini sangat membantu kepada kita untuk mempelajari bacaan Al-Quran, kemudian mempelajari, merenungkan, dan memahami makna dari Al-Quran. Kemudian beberapa sahabat, ada sahabat yang bertanya kepada Aisyah, yaitu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan tentang cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca sebuah surat secara perlahan, sehingga seolah-olah surat itu lebih panjang daripada surat yang lebih panjang darinya. Jadi beliau membaca surat yang pendek, kita katakan pendek. Kemudian kata istrinya bahwa bacaan Rasul itu seolah-olah surat yang dibaca itu lebih panjang daripada surat yang lebih panjang darinya. Artinya beliau membaca dengan perlahan. Itu dengan perlahan bukan berarti dilemah-lemahkan atau dilambat-lambatkan, bukan, sesuai dengan kaidah-kaidah yang terkumpul dalam ilmu tajwid. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abu Thalib, bahwa mentajwidkan huruf-hurufnya dalam baca Al-Quran dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Itu. Jadi artinya dengan pas, ya. Yang panjang 2 dipanjang 2, yang panjang sampai 4 dipanjang 4, sampai 6 atau 5 dibaca sampai 5. Nah, ini mungkin yang disebut dengan panjang dan pendek.
yaitu dengan bacaan dengan tartil. Kemudian kata sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa bacaannya, yaitu bacaan yang disebut bacaan dengan tartil itu adalah bacaannya memperhatikan panjang dan pendeknya. Ini menurut sahabat Anas. Ketika beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, dicontohkan di dalam hadis itu bahwa pada kalimat Allah, yaitu lamnya dipanjangkan, diayunkan, karena bacaan 2 sampai 2 panjangnya itu diayunkan. Kemudian pada Ar-Rahman, yaitu pada huruf mimnya juga dipanjangkan 2 bacaan, yaitu diayunkan. Begitu cara membaca yang disebut dengan disebut dengan bacaan tartil. Kemudian sahabat juga ada yang bertanya kepada Ummu Salamah, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau ini berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat per ayat. Seperti beliau mencontohkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau berhenti di situ. Artinya tidak disambung atau tidak cepat-cepat untuk menyambung ke ayat kedua. Ya, secara ilmu memang kita boleh menyambung dari satu ayat pada ayat yang lain. Tapi yang dicontohkan oleh salah satu istri beliau ini bahwa beliau berhenti pada setiap ayat. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi per ayat per ayat. Ini anjuran yang salah satu contoh, yaitu dengan bacaan tartil. Yang lebih penting memang kita harus mempelajari, sekali lagi mempelajari tahsin, yaitu tentang mengenal tentang sifat-sifat huruf. Karena sebelum ini kami membaca salah satu huruf misalnya, kita sudah pas, sudah benar, tapi setelah dicocokkan, didengarkan, ternyata posisinya kurang pas, akhirnya menghasilkan suara yang tidak pas. Atau beberapa bulan yang lalu kita diberi ilmu yang sangat bermanfaat oleh Ustadz Ridho ya, pada waktu itu tentang bacaan yang rusak ya, bacaan yang keliru ketika itu ternyata sangat fatal ya, sangat fatal. Dan kita harus berusaha memang tidak mengenal usia ya, kita menyisihkan waktu kita untuk belajar sehingga kita sampai nanti kita mohon pada Allah, kita sampai betul-betul bacaan kita adalah menghasilkan bacaan yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang dimau oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita membaca dengan menghiasi atau suara ya, menghiasi bacaan Al-Quran dengan suara kita, yaitu dengan bacaan sebagus-bagusnya. Tentunya bagus ini bukan terfokus mata-mata pada nada ya, tapi suaranya enak, karena memang ada di antara kita yang punya suara itu enak didengarkan. Ada yang kami suara kita itu pas-pasan hasilnya, artinya biasa saja. Tapi yang lebih indah kita kesampingkan pakai lagu asalkan tidak lagu syair ya, tidak disyairkan, atau ketika mami tidak ditilawahkan ya, di lagu-lagu yang dilombakan itu, karena orang yang biasa ikut lomba tilawah pun kalau mengimami dia pakai bacaan yang tartil. Ini mungkin yang dimaksud dengan bacaan tartil. Karena Rasulullah SAW bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian, dengan suara kita. Kemudian laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melagukan Al-Quran. Artinya dibaca dengan indah, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, sesuai dengan panjang pendeknya, kemudian makharijul hurufnya. Sekali lagi kami minta maaf tentunya karena kami sendiri masih jauh dari bacaan itu, tapi sekali lagi kami ingin bersemangat untuk senantiasa mentadaburi Al-Quran. Kemudian nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang
mempunyai keistimewaan suara yang indah sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta beliau agar membacakan Al-Quran kepada beliau. Nasihat Ibnu Mas'ud kepada kita adalah janganlah kalian baca Al-Quran secara mengambang, artinya tidak jelas pengucapannya. Tidak jelas pengucapan. Misalnya huruf H dengan huruf Ain, karena ada pengalaman teman ini ya, belajar huruf H, membedakan H dengan Ain. Kami pun kadang masih terpleset, tertukar. Ini sampai berbulan-bulan ya. Belum bisa. Nah, akhirnya setelah sekian bulan ya bisa menemukan. Ini pentingnya kita senantiasa belajar, harus dengan salah satu syarat belajar itu dengan ilmu bersabar, kemudian dengan waktu yang lama. Karena bisa jadi ketika kita sama-sama belajar, sekali berhadap kita benar, ada kadang-kadang kita menghadap berkali-kali tidak kunjung ketemu tentang bacaan itu. Dan tentu kita harus senantiasa belajar dan berulang-ulangnya membaca Al-Quran ini adalah tidak ada ruginya. Misalnya kita belajar huruf A, suara hamzah saja. Berpuluh-puluh kali kita enggak benar-benar, enggak ada ruginya. Karena apa? Setiap satu huruf akan dinilai satu pahala. Dan satu pahala dilipatkan menjadi 10 misal yang seperti itu. Dilipatkan 10. Jadi belajar Al-Quran walaupun agak berat, agak susah ya, berulang-ulang, enggak benar-benar, ini adalah tidak ada ruginya. Karena justru semakin pahalanya semakin banyak. Bukan berarti kita mengharap enggak bisa-bisa, bukan. Bersungguh-sungguh bisa, tapi memang sudah menjadi sunatullah memang, bahwa kecerdasan kita berbeda, kemampuan kita berbeda, maka harus senantiasa kita mengambil husnudzon, sifat husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, jangan secara mengambang baca Al-Quran, yaitu tidak jelas pengucapannya, seperti kalian menebar pasir, kata Ibnu Mas'ud. Artinya disebar ya. Mungkin kalau pasir disebar itu apa? Datar saja itu. Jangan pula kalian membaca Al-Quran dengan cepat-cepat seperti membaca syair. Ini kami beberapa waktu lah mencoba bagaimana membaca Al-Quran seperti syair, ini belum mendapatkan jawaban yang lain. Tapi intinya kalau membaca Al-Quran tidak boleh disyairkan. Atau kita bisa ngambil pelajaran, mungkin diantara kita pernah mendengar satu ayat yang sering dipakai untuk zikir menjelang sholat. Wallahu alam, itu mungkin yang dimaksud syair seperti itu. Ini perlu kita mencari tahu tentang bagaimana membaca Al-Quran, karena memang dilarang membaca Al-Quran dengan seperti membaca syair. Kemudian nasihat berikutnya adalah berhentilah pada keajaiban-ajaiban, yaitu untuk merenungkan ayat-ayatnya yang menakjubkan. Ketika kita bertemu dengan ayat-ayat rahmat tentang surga, kita tadaburi itu. Kemudian ketika kita ketemu dengan ayat-ayat azab jahanam misalnya, azab-azab neraka sa'ir, kita mentadaburinya, kita merenungkannya, betapa ngeri dan dahsyatnya tentang siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan membaca perlahan, kemudian agar kita merenungkan dan memahaminya. Dan kita, saya yakin sudah daripada imam-imam atau yang saudara jamaah yang di sini yang pernah sholat membaca satu surat yang pendek, misalnya surat Al-Zalzalah, surat Al-Kafirun, surat Al-Qari'ah misalnya, hal-hal yang berhubungan dengan azab, pasti akan terketuk hati ya. Sekali waktu, mungkin tidak semuanya, karena kadang-kadang kita sholat ada waktu-waktu yang membuat kita itu bergetar ya. Membaca ayat-ayat azab ini tentu dengan cepat-cepat, kemudian dengan perlahan, artinya tartil, tentunya hasilnya akan berbeda. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, tentunya masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan tartil ini, yang mungkin lain waktu bisa kami sambung tentunya dengan mohon nasihat dari para jamaah sekalian yang sudah mempunyai bekal tentang bagaimana bacaan tartil,
agar memberikan nasihat kepada kami sehingga kami akan lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahannya itu semata-mata karena kelemahan diri kami pribadi, dan apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.